Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Kamila Marinda. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan bahan ajar pada materi bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan kognisi matematis dan kepercayaan diri siswa SMP. Di sini dalam penyusunannya saya dibimbing oleh pembimbing satu, yaitu Profesor Dr. Haji Awis Atila Hayati MPD. Untuk pembimbing duanya ada Dr. Haji Asif Ibn Sugandi MPD dan saya sendiri Kamila Marinda. Di sini untuk pendahuluannya menurut Wandini 2014 mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses kegiatan guru bersama peserta didik dalam pembelajaran matematika yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan suasana dan perkembangan peserta didik terhadap kemampuan, potensi, minat, dan bakat. Pembelajaran yang optimal akan menciptakan interaksi guru dengan siswa dengan siswa lainnya. Nah, di sini dari hasil identifikasi masalah melalui tahap wawancara, yaitu dengan 2 orang guru matematika kelas 7. Di sini diperoleh bahwa bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran seringnya menggunakan buku paket siswa atau textbook. Kemudian untuk pendekatannya yang paling sering digunakan yaitu pendekatan saintifik karena disesuaikan dengan bahan ajar yang digunakan. Kemudian untuk kesulitan siswanya, di sini ditemukan bahwa siswa sulit untuk memahami konsep matematika, terutama mengaitkan konsep satu dengan konsep lainnya. Materi yang sulit, salah satu materi yang dianggap sulit dalam hal tersebut yaitu mengenai bentuk aljabar. Nah, di sini selain mengenai materi tersebut, siswa juga kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini menurut Hartofi Abdullah dan Haji pada tahun 2017 memaparkan bahwa pemahaman konsep merupakan landasan yang sangat penting karena dengan penguasaan konsep akan membantu atau memudahkan siswa dalam pembelajaran matematikanya. Dengan pemahaman konsep yang baik, siswa memiliki dasar yang baik pula untuk mencapai kemampuan dasar yang lain. Nah, di sini sedangkan kemampuan koneksi matematis sendiri menurut Nuratini dan Pujiastuti pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa kemampuan matematis merupakan suatu keterkaitan ide-ide atau antara konsep matematika dengan bidang ilmu lainnya, lalu matematika dengan matematika itu sendiri dan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini mengenai kepercayaan dirinya menurut Andriani dan Arifin pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa kepercayaan diri sendiri merupakan suatu kepercayaan diri yang penting dimiliki oleh siswa karena dapat memudahkan siswa untuk mengungkapkan suatu gagasan yang ada dalam pikirannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika yang dihadapinya. Sedangkan ternyata dari beberapa hasil penelitian tentang kemampuan koneksi matematis dan kepercayaan diri, salah satunya ini menurut hasil penelitian Sari Mutmainah dan Setiawan pada tahun 2019 bahwa persentase rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa ini masih tergolong rendah. Juga untuk kepercayaan dirinya menurut Yuniat dan Ramlan 2021 ini kepercayaan diri siswa masih tergolong rendah terutama dalam proses pembelajaran matematika. Nah, untuk pendekatannya sendiri tadi guru sering menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini menurut Mas Tihas tahun 2020 merupakan pendekatan pembelajaran ilmiah yang memfokuskan siswa pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama. Nah, mengenai kemampuan
pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan saintifik ini masih tergolong rendah. Nah, sehingga perlu adanya pendekatan lain agar dapat meningkatkan kemampuan kognisi matematis juga kepercayaan diri siswa. Nah, di sini menurut Al-Wasilah, salah satunya pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan dunia nyata siswa, dapat mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan sehari-harinya. Di sini mengenai pendekatan saintifik dan kontekstual, ternyata hasil penelitian Kamil 2018 ini mengungkapkan bahwa pengembangan bahan ajar dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ini lebih praktis dan efektif untuk digunakan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa RPP dan LKS mengenai materi bentuk aljabar dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan kognisi matematis dan kepercayaan diri siswa SMP. Di sini untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 6, yaitu untuk mengetahui dan menelaah pengembangan bahan ajar pada materi bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Lalu yang kedua itu skenario dan implementasi pembelajaran bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Yang ketiga itu mengetahui dan menelaah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP dalam menyelesaikan soal kemampuan kognisi matematis. Dan yang keempat itu untuk mengetahui dan menelaah kemampuan kognisi matematis siswa setelah digunakannya gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Yang kelima itu mengenai kepercayaan diri siswa yang digunakan setelah digunakannya gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui dan menelaah respon guru dan siswa SMP terhadap pembelajaran materi bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Di sini untuk metode dan prosedurnya, untuk metodenya menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Di sini yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa RPP dan LKS. Metode penelitiannya di sini menggunakan modelnya sendiri menggunakan model ADDI, yaitu analisis, design, development, implementasi, dan evaluation. Di sini untuk modelnya sendiri dimodifikasi dari Mulyadiniki dan Nuryanto tahun 2014. Di sini terlihat bahwa gambarannya yang pertama analisis, berupa studi pendahuluan berupa pengumpulan data, lalu deskripsi hasil studi pendahuluan, dilanjutkan dengan desain berupa RPP dan LKS, lalu development pengembangan, yaitu melakukan validasi bahan ajar, setelah itu dilakukan uji. Yang keempat itu implementasi ada pada uji coba terbatas, kemudian dilakukan evaluasi, lalu dilakukan uji coba lebih luas, kemudian dilakukan lagi evaluasi, dan yang terakhir itu uji produk. Dan terakhir itu evaluasi. Untuk subjek penelitiannya, untuk identifikasi masalah di sini ada 2 orang guru, masing-masing dari SMP 9 dan SMP 2 Pagadir. Lalu yang kedua itu ada uji coba terbatas, yaitu 10 orang siswa kelas 7 di SMP 2 Pagadir. Lalu ada uji coba lebih luas, yaitu di 3 sekolah, masing-masing 20 orang siswa, yaitu di SMP 5 Kali, SMP 1 Ibun, dan SMP Pasundan 3. Dan yang terakhir, uji produk itu dilakukan di SMP 7 Cimahi dengan 2 kelas, masing-masing 38 siswa. Kelas 7B sebagai kelas kontrol dan kelas 7C sebagai kelas eksperimen. Lalu di sini ada instrumen penelitiannya. Untuk instrumennya sendiri, yang pertama itu ada lempar wawancara untuk guru. Di sini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang tadi didapat pada pendahuluan. Nah, kategori pernyataannya ini ditinjau dari mengenai kesulitan yang dialami,
materi pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, serta pengaruhnya, pendekatan yang digunakan, serta pengaruhnya, kemudian gabungan dua pendekatan dan pembelajaran jarak jauh, juga yang terakhir karakter peserta didik. Lalu yang kedua itu ada angket. Di sini berupa angket validasi RPP dan LKS. Lalu yang kedua angket respon guru, dan angket respon siswa. Di sini angket respon guru mencakup 3 aspek materi, RPP dan LKS, sedangkan respon siswa mencakup 3 aspek, yaitu kemudahan, keterbantuan, dan kebermanfaatan. Lalu yang terakhir ada angket kepercayaan diri siswa, terdiri dari 30 pernyataan, 15 positif dan 15 negatif. Lalu ada lembar observasi keterlaksanaan. Di sini lembar observasi keterlaksanaan disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Di setiap pertemuannya di sini ada 8 kali pertemuan. Lalu ada instrumen tes, terdiri dari 5 buah butir soal kemampuan koneksi matematis. Lalu yang selanjutnya yaitu rancangan awal bahan ajar. Di sini rancangan awalnya ini berupa LKS, di sini mengenai materi bentuk aljabar. Kemudian rancangan tersebut divalidasi oleh 1 orang ahli dan 2 orang guru sebelum diuji coba terbatas. Perbaikan dilakukan, itu mengenai materi pada bahan ajar perlu ditambahkan lagi, dan tampilan bahan ajar lebih dibuat menarik lagi. Lalu setelah itu di sampingnya ada gambaran LKS setelah uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Nah, di sini hasil validasinya itu gambar di atas merupakan gambaran setelah melaksanakan uji coba terbatas, kemudian bahan ajar divalidasi kembali oleh 3 orang guru dari masing-masing sekolah. Hasil dari validasi ini menyatakan bahwa bahan ajar dapat digunakan tanpa revisi, sehingga dapat digunakan pada uji produk. Jadi gambar di atas merupakan bentuk akhir bahan ajar yang akan digunakan pada tahap uji coba terbatas, lebih luas, dan uji produk. Kemudian di sini dari hasil validasi RPP dan LKS diperoleh hasil untuk validasi RPP pada tahap uji coba terbatas. Di sini untuk RPP pertemuan ketiga di sini memperoleh kategori sangat valid dan sisanya itu valid. Untuk uji coba lebih luasnya di sini ada 2 RPP, yaitu RPP 1 dan RPP 2 dalam kategori valid dan sisanya itu sangat valid. Untuk validasi LKS pada uji coba terbatas, semua LKS dalam kategori valid. Untuk uji coba lebih luasnya, untuk pertemuan 4, di sini pertemuan 4, 6, 7, dan 8 sangat valid dan sisanya valid. Kemudian uji hasil penelitian dari uji coba terbatas dan uji coba lebih luas ditinjau dari kepraktisan, keefektifan, dan keterlaksanaan. Di sini untuk pada tahap uji coba terbatas, untuk kepraktisannya memperoleh 77% kategori praktis ini oleh guru. Kemudian 74% dalam kategori praktis ini kepraktisan oleh siswa. Kemudian untuk keefektifan di sini memperoleh persentase 50% dalam kategori cukup efektif. Untuk yang terakhir keterlaksanaannya pada uji coba terbatas memperoleh persentase 81,2%. Kemudian untuk uji coba lebih luasnya di sini kepraktisan oleh gurunya memperoleh persentase 87%, kategorinya sangat praktis. Persentase kepraktisan oleh siswanya memperoleh 74% dalam kategori praktis. Lalu untuk keefektifannya di sini pada tahap uji coba lebih luas memperoleh persentase 75% dalam kategori efektif. Yang terakhir keterlaksanaan ini pada tahap uji coba lebih luas memperoleh persentase 89,7%. Lalu untuk implementasi pembelajarannya, di sini yang pertama ada langkah mengamati konstruktivisme dan masyarakat belajar. Siswa dalam proses pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok dengan sama sekelasnya.
Siswa mengamati suatu gambar dan permasalahan pada LKS. Kemudian siswa mengkonstruksi pengetahuannya sehingga timbullah suatu ide untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Lalu yang kedua itu ada langkah bertanya, inquiry, dan pemodelan. Kegiatan bertanya ini dilakukan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Kemudian siswa melakukan proses pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematik. Dan pada proses pembelajarannya, siswa memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswanya. Nah, untuk langkah yang ketiga itu ada mengeksplorasi dan mengasosiasi. Pada kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan suatu informasi, memilih dan menilai informasi yang diperlukan, mengolah, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan menindaklanjuti dengan tepat. Di sini langkah mengasosiasi siswa diharapkan untuk dapat mengaitkan fakta satu dengan fakta lainnya. Lalu yang terakhir itu ada mengkomunikasikan, refleksi, dan penilaian autentik. Kegiatan ini diharapkan dapat melatih siswa untuk berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan dapat menerima kekurangan dan kelebihan temannya. Refleksi dilakukan untuk mengingat kembali tentang apa saja yang baru dipelajari dan dilaksanakan. Kemudian penilaian autentik merupakan pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran. Di sini ada kesulitan siswa kelas eksperimen dan kontrol dalam menyelesaikan soal kemampuan koneksi matematis. Tadi kan siswa sudah diberikan 5 buah soal kemampuan koneksi matematis. Nah, di sini untuk indikator pertama itu ada pada soal nomor 3 dan soal nomor 5, indikator 2 ada pada soal nomor 1, dan untuk indikator 3 ada pada soal nomor 2 dan nomor 4. Di sini siswa merasa kesulitan berada pada indikator 1, yaitu mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika. Di sini untuk kesulitannya sendiri, persentasenya disesuaikan dengan KKM yang harus dicapai oleh siswa, yaitu 72%. Untuk kesulitannya berada pada indikator yang pertama, yaitu soal nomor 3 dan soal nomor 5. Di sini dapat terlihat baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, keduanya untuk soal nomor 3, indikator 1 memperoleh persentase 70% dan 56%. Masih di bawah KKM, yaitu 72%. Lalu untuk soal nomor 5, indikator 1 memperoleh persentase eksperimen ini 71% dan kontrol 57%. Nah, dari kedua soal tersebut, dua-duanya pada indikator yang sama dan dua-duanya masih di bawah KKM, yaitu 72%. Sehingga kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan koneksi matematik ini berada pada indikator 1 tersebut. Untuk indikator 2 dan indikator 3, siswa kebanyakan tidak mengalami kesulitan. Kemudian untuk persentasenya juga, siswa sudah di atas KKM persentasenya, yaitu di atas 72%. Lalu selanjutnya, di sini dari jawaban siswa kita telah kesulitannya. Untuk indikator yang pertama, soal nomor 3, di sini untuk jawaban siswa kelas eksperimen, siswanya itu dapat menggambarkan sketsa dari permasalahan pada soal. Siswa pasti, tapi siswa masih kesulitan dalam menyusun model matematika serta tidak disertai sifat atau aturan yang digunakan. Siswa kebanyakan tidak dapat mencari apa yang ditanyakan, yaitu panjang dan lebar dari tanah berbentuk persegi panjang. Untuk kelas kontrol juga sama. Di sini kebanyakan siswa merasa kesulitan menyelesaikan soal. Kebanyakan siswa masih kesulitan memahami soal sehingga jawaban yang diberikan masih keliru. Siswa tidak dapat menggambarkan sketsa tanah, kemudian membuat model matematika. Siswa hanya menggunakan rumus yang mereka ketahui saja. Lalu di sini untuk indikator 1 soal nomor 5, untuk kelas kontrol di sini siswa kurang teliti dalam proses perhitungannya sehingga menyebabkan kekeliruan pada jawaban akhirnya. Siswa kesulitan pada proses membuat model dan menyelesaikannya. Siswa tidak melakukan proses tersebut dan siswa tidak dapat menentukan sifat awas yang
ditanyakan dalam soal tersebut. Lalu untuk jawaban kelas eksperimen sama halnya dengan kontrol, siswa eksperimen ini dapat membuat sketsa dengan benar, tapi sebagiannya masih kesulitan. Lalu kesulitannya itu dalam mencantumkan sifat atau aturan yang digunakannya pada setiap langkahnya. Siswa dulu kesulitan dalam mencari siswa kawat pada kedua segitiga tersebut. Lalu untuk kemampuan koneksi matematis dan kepercayaan diri siswa kelas eksperimen dan kontrol, di sini diperoleh bahwa kemampuan koneksi matematis siswa persentase untuk pretestnya itu 43, sedangkan kelas kontrol itu 42. Untuk prosesnya itu persentasenya ada 76, dan untuk kelas kontrol itu ada 68%. Nah, di sini untuk kepercayaan dirinya itu memperoleh persentase 62,26% dan kelas untuk kelas eksperimen, atau untuk kelas kontrol 71,82%. Nah, di sini akan dijelaskan hasil penelitian dari pretest dan post-test kemampuan koneksi matematisnya. Di sini untuk pretest terlebih dahulu, pretest mengenai kemampuan koneksi matematis. Di sini untuk kemampuan koneksi matematis kelas eksperimen pada tahap uji normalitas, eksperimen dan kontrol. Di sini untuk eksperimen sudah di atas 0,05%, sedangkan untuk kelas kontrol di bawah atau kurang dari 0,05. Nah, sehingga pada titik ini, pada uji normalitas, data tidak berdistribusi normal, sehingga selanjutnya akan dilakukan uji Mann-Whitney. Pada uji Mann-Whitney, di sini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,556. Di sini nilai signifikansi tersebut di atas lebih dari 0,05, sehingga HO diterima bahwa tidak terdapat perbedaan antara kemampuan koneksi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk prosesnya sendiri di sini kelas eksperimen memperoleh signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan kelas kontrolnya kurang dari 0,05. Sehingga data pada proses tersebut tidak berdistribusi normal, akan dilanjutkan pada tahap uji Mann-Whitney. Di sini untuk nilai signifikansinya sebesar 0,000. HO ditolak, jadi terdapat perbedaan antara kemampuan koneksi matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu selanjutnya itu ada engine dan kepercayaan diri. Untuk engine, kemampuan koneksi matematis di sini untuk tahap uji normalitas diperoleh hasil kelas eksperimen lebih dari 0,05, sedangkan kelas kontrolnya kurang dari 0,05. Sehingga data tidak berdistribusi normal, dilanjutkan pada uji Mann-Whitney. Di sini nilai signifikansinya itu 0,000, kurang dari 0,05, sehingga HO ditolak bahwa peningkatan kemampuan koneksi matematis kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Lalu untuk kepercayaan dirinya sendiri di sini untuk uji normalitasnya diperoleh kedua kelas ini, baik kelas eksperimen dan kontrol, signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Dilanjutkan pada uji homogenitas varian, di sini nilai signifikansinya 0,009, kurang dari 0,05, sehingga data tersebut tidak homogen, maka akan dilanjutkan pada uji T-aksen. Nah, di sini untuk uji T-aksennya diperoleh nilai signifikansi untuk equal variance not assumed, yaitu diperoleh signifikansi 0,000, sehingga signifikansi tersebut kurang dari 0,05, sehingga HO ditolak.
Artinya kepercayaan diri pada siswa kelas eksperimen ini lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Kemudian ini untuk hasil penelitian pada respon guru dan siswa terhadap pembelajaran menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Untuk respon siswanya di sini pada tahap uji terbatas memperoleh persentase 77% dalam kategori baik. Untuk uji coba lebih luas memperoleh 87% dalam kategori baik sekali. Untuk uji produknya 88%. Baik sekali. Untuk respon siswanya sendiri pada tahap uji coba terbatas diperoleh 75% dalam kategori cukup. Respon siswa pada tahap uji coba lebih luas itu sebesar 74% dalam kategori cukup. Dan yang terakhir itu respon siswa terhadap uji pada tahap uji coba produk itu memperoleh persentase 80 dengan kategori baik. Nah, di sini untuk kesimpulannya, yang pertama itu mengenai pengembangan bahan ajarnya. Hasil pengembangan bahan ajar pada materi bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ditinjau dari validitas sudah termasuk dalam kategori valid. Kemudian kepraktisannya sudah termasuk dalam kategori praktis dan keefektifannya sudah termasuk dalam kategori efektif. Lalu untuk skenario dan implementasi pembelajaran bentuk aljabar pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ini sudah sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Lalu untuk kesulitannya, kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan koneksi matematis dialami siswa ini pada indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika. Lalu dan yang keempat dan kelima ini peningkatan kemampuan koneksi matematis dan kepercayaan diri siswa diperoleh pembelajaran dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ini lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir untuk respon guru dan siswa ini terhadap pembelajaran materi bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual pada tahap uji coba terbatas, uji coba lebih luas, dan uji produk memperoleh respon yang baik. Jadi sekian mungkin pemaparan dari saya mengenai hasil penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku dan ucapan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.